Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NIM 2501111000021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila sebagai bagian dari tugas mata kuliah Pancasila. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya Pancasila itu tidak lahir dengan begitu saja, melainkan melalui tahapan penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Awalnya, proses lahirnya Pancasila itu sangat berkaitan erat dengan sidang BPUPKI. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau di dalam bahasa Jepangnya sering disebut dengan Dokuritsu Jombi Kosakai. Lembaga ini diketuai oleh Dr. Rajiman Wedyodiningrat dan memiliki dua wakil. Wakil pertama yaitu Raden Panji Suroso yang berasal dari Indonesia, dan wakil kedua yaitu Ichibangase Yoshio yang berasal dari Jepang. BPUPKI beranggotakan 67 orang. 60 orang dari Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. BPUPKI melaksanakan sidang sebanyak 2 kali. Sidang pertama itu berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni yang membahas tentang dasar negara. Terdapat 3 tokoh yang menyampaikan pidato pada sidang pertama, dimulai dari Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 dengan gagasan tentang kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Supomo pada tanggal 31 Mei yang menekankan pada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni yang mengusulkan dasar negara berupa kebangsaan Indonesia, peri kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan dengan berkebudayaan. Istilah Pancasila sendiri itu merupakan usulan dari ahli bahasa kepada Soekarno, yang kemudian Soekarno ini menyampaikan istilah Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Sehingga terbitlah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Perumusan Pancasila tidak hanya berhenti di situ saja. Di dalam Piagam Jakarta, sila pertama yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Akan tapi, rumusan ini menimbulkan keberatan dari perwakilan pemuka agama, khususnya dari daerah timur dan juga Bali. Akhirnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, berubahlah bunyi dari sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini dilakukan agar persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada saat itu tetap terjaga. Pertanyaannya, apakah nilai-nilai Pancasila di tahun 2025 ini masih relevan atau tidak? Ayo kita dengarkan apa kata mereka. Apakah menurut kakak nilai-nilai Pancasila ini masih relevan dengan masa yang sekarang? Menurut saya tidak relevan. Alasannya kak? Yang pertama, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sekarang sudah tidak digunakan lagi oleh pemerintahan, karena di sini pemerintahan semakin kacau dan tidak mempedulikan keadilan untuk masyarakatnya. Kemudian menurut kakak, apakah nilai-nilai Pancasila ini masih relevan dengan masa yang sekarang? Kalau relevan gak relevannya tuh tergantung ke seharusnya emang warga Indonesia tuh sesuai sama Pancasila ini. Tapi kenyataannya kayak ketuhanan yang Maha Esa sekarang udah kayak gak berlaku. Kemanusiaan yang adil dan beradab udah gak berlaku. Persatuan Indonesia gak ada persatuan, di sini di Indonesia mulai rasis. Menurut kakak, apakah nilai-nilai Pancasila itu masih relevan dengan masa yang sekarang? Menurut saya kalau nilai Pancasila itu jika di masa sekarang itu kurang relevan, karena dengan yang kenyataannya dan dengan
dibandingkan nilai-nilainya itu sangat jauh berbeda. Nah, menurut kakak sendiri, apakah nilai-nilai Pancasila itu masih relevan dengan masa yang sekarang ini? Seharusnya masih, cuma dalam prakteknya itu kurang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyebutkan bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah tidak lagi relevan, khususnya pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? Jawabannya adalah karena banyak kita temui di masa sekarang ini ketimpangan terjadi di mana-mana. Oleh karena itu dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah tidak lagi relevan. Sekian video singkat tentang sejarah lahirnya Pancasila dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.